dan Lady, saat ini selama 1 jam terakhir ini Gedung Putih punya penghuni baru, yakni Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, dan istrinya Melania Trump. Meskipun Melania Trump akhirnya akan untuk sementara pindah kembali ke Trump Tower di kota New York untuk menyelesaikan sekolah putra mereka, Barron, sebelum akhirnya bergabung dengan Donald Trump di Gedung Putih. Mungkin memang masih canggung bagi kami maupun Anda, reporter yang meliput kegiatan politik di Amerika Serikat, untuk menyebut Donald Trump sebagai Presiden Trump. Dan memang baru sekitar 6 jam yang lalu, Donald Trump diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dalam upacara di Gedung Capitol, tempat Kongres bersidang. Dan ia diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika, John Roberts, setelah sebelumnya Wakil Presiden Mike Pence diambil sumpahnya oleh Hakim Agung Clarence Thomas. Tampak banyak massa pendukung Trump menyambut dengan antusias acara inaugurasi ini maupun pidato yang disampaikannya, meskipun sempat hujan beberapa kali dan Washington DC diwarnai dengan cuaca mendung, dan bahkan segera setelah sumpah jabatan diucapkan, ternyata turun hujan sehingga mungkin tampak di belakang Donald Trump beberapa anggota marinir menutupi para VIP, termasuk diantaranya di sini adalah mantan presiden ini juga masih susah diungkapkan, mantan presiden Barack Obama dan mantan ibu negara Michelle Obama, dan juga sejumlah mantan presiden beserta mantan ibu negara lainnya, termasuk diantaranya adalah Hillary Clinton yang merupakan mantan ibu negara, istri dari Bill Clinton, presiden ke-42 Amerika Serikat, yang juga hadir. Ini memang merupakan acara yang selain seremonial penyerahan kekuasaan juga merupakan salah satu ungkapan transisi kepemimpinan secara damai, dan juga bahwa institusi pemerintah lebih berperan dibandingkan dengan individu-individu yang bertarung untuk posisi-posisi tersebut. Selain mengungkapkan beberapa sentimen rekonsiliasi dalam pidatonya, Donald Trump juga mengungkapkan penghargaan terhadap Hillary Clinton saat jamuan santap siang yang diselenggarakan di Gedung Kongres setelah upacara inaugurasi. Dan setelah acara tersebut ada beberapa acara seremonial, tanda tangan beberapa kepres yang harus dilakukan oleh seorang presiden baru. Lalu dilanjutkan dengan acara pawai ke Gedung Putih, yang ini memunculkan tanda tanya di antara warga Amerika Serikat, terutama mereka yang sengaja datang dari luar kota untuk melihat langsung proses inaugurasi. Apakah Donald Trump dan Melania akan keluar dari mobil untuk menyapa para pendukungnya? Dan ternyata ini dilakukan Donald Trump tepat di depan Trump Hotel, hotel miliknya yang kebetulan berada di Pennsylvania Avenue juga, alamat yang sama dengan Pennsylvania Avenue juga adalah tempat Gedung Putih berada, dan ia melakukan perjalanan selama beberapa blok menyapa para pendukungnya sebelum akhirnya naik kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, dan akhirnya tiba di Gedung Putih dan berjalan masuk sekitar 1 jam lalu. Jadi sekitar 1 jam yang lalu baru mereka tiba di Gedung Putih setelah proses panjang yang diawali sejak pagi tadi waktu Washington DC. Perlu kami sebutkan bahwa massa atau warga yang berdatangan untuk menyaksikan inaugurasi kali ini tampaknya tidak sebanyak inaugurasi sebelumnya, apalagi inaugurasi Barack Obama tahun 2009, inaugurasi pertama yang dihadiri sekitar 1,8 juta jiwa. Kali ini perkiraan masih belum ada kepastian. Kepastian terakhir mungkin akan diberikan oleh Park Services, Dinas Pertamanan Kota Washington DC, yang sementara yang biasanya menghitung jumlah mereka yang hadir, dan untuk sementara ini ada yang memperkirakan 250 ribuan mereka, tetapi ada juga di luar masa ini adalah mereka yang datang untuk berdemo. Dan tadi juga sempat ada sedikit kericuhan, bentrok dengan aparat di dekat
lokasi parade. Demikian laporan tim VOA dari Washington DC. Kita kembali ke studio CNN Indonesia di Jakarta. Ya baik, Nova Purwadi. Nova Purwadi, kalau Anda masih mendengar suara dari Jakarta, sejauh ini bagaimana dengan proses pelantikan dan pengambilan sumpah kali ini? Ada hal apa yang menarik yang bisa dicermati, seperti keamanan dan sebagainya? Maaf saya kurang dengar pertanyaannya, mungkin dengan adanya, ya. Ya, soal keamanan, Nova, terkait dengan demo-demo tadi. Lalu seperti apa nanti yang telah dipersiapkan untuk selama proses pelantikan ini? Memang sudah diantisipasi sebelumnya karena seperti kehadiran Donald Trump saat konvensi Partai Republik beberapa waktu yang lalu, sejumlah kelompok yang anti terhadap Donald Trump, terutama yang keberatan dengan berbagai pernyataannya terkait minoritas dan juga kaum imigran, mereka berdatangan untuk berdemo menolak retorika seperti yang diungkapkan oleh Donald Trump selama kampanye Pilpres kemarin. Ini juga terjadi saat ini, yakni banyak datangnya warga dari luar kota, bukan hanya untuk mendukung Donald Trump, tetapi juga untuk menggelar berbagai demo. Di antaranya ada dari berbagai kelompok yang peduli terhadap minoritas dan juga kelompok yang menggalakkan tagar "Not My President", ya bukan presiden saya. Mereka di antaranya adalah pendukung Hillary Clinton yang merasa bahwa Hillary Clinton sebenarnya mendapat suara yang lebih besar sehingga mendapat mandat yang lebih besar. Ditambah lagi dengan isu peretasan dan intervensi yang dilakukan oleh Rusia menurut intelijen Amerika Serikat terhadap hasil Pilpres yang menguntungkan Donald Trump. Ini semua merupakan tantangan bagi Donald Trump dan bila dilihat dari aksi demo yang terlihat saat sebagian massa berupaya untuk menerobos masuk ke arena parade, tampak bahwa penolakan masih begitu kuat. Jajak pendapat menunjukkan Donald Trump ini tidak mengalami masa bulan madu karena ia sekarang angka dukungannya 40%, angka yang cukup rendah bagi seorang presiden yang baru terpilih. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nova Purwadi, melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.